Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12. Mari kita membaca renungan firman Tuhan hari ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, saudara, dari bagian ini kita boleh mengerti bahwa Paulus adalah seorang yang membangun gereja Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia anugerah untuk membangun, saudara. Memang dia merintis banyak gereja, dan memang dia adalah dia gambarkan dirinya sebagai orang ahli bangunan yang cakap, yang telah meletakkan dasar. Dan orang lain terus membangun di atasnya. Ia tahu setelah dia ada Apolos, ada Kefas, ada yang lain yang membangun jemaat Korintus dengan berbagai karunia yang luar biasa. Namun Paulus menegaskan di sini bahwa dasar yang paling penting dari gereja Korintus adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah batu penjuru gereja yang dulu dibuang orang, tapi Allah memakai itu untuk mendirikan sebuah gereja. Saudara, gereja adalah umat Tuhan mempelai Kristus yang berkembang sampai sekarang, saudara. Nah, di sini Paulus mengingatkan kita bahwa siapapun membangun di atas dasar Kristus itu, entahkah dari emas, rumput, permata, kayu, ataupun perak, jerami, nah nanti Tuhan akan mengujinya. Nanti akan kelihatan mana orang-orang membangun gereja Tuhan. Nah, saudara, di berbagai zaman, di sepanjang zaman kita melihat gereja terus dibangun, terus muncul. Nah, apakah kita membangun di atas dasar Kristus dengan emas, perak? Itu akan teruji oleh waktu, kelihatan oleh waktu. Nah, saudara, biarlah kita hari ini kembali diingatkan, melalui renungan ini kita diingatkan bahwa ketika kita membangun di atas dasar Kristus, yaitu gereja Tuhan, membangun gereja, melayani, dan mengerjakan pelayanan di gereja Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena pekerjaan itu akan diuji oleh waktu, oleh penderitaan, oleh tantangan dan sebagainya, saudara. Dan ini penting, saudara, karena kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan gereja Tuhan adalah bangunan Allah, di mana dasarnya adalah Kristus. Nah, saudara, nggak main-main, saudara. Allah akan membinasakan orang yang membinasakan bait Allah. Jadi saudara,
Allah hadir, Allah tetap memelihara gerejanya, menjaga gerejanya. Karena kita adalah bait Allah, bait kudus itu adalah kita, kamu, saudara. Di sini Paulus mengingatkan jemaat Korintus, mereka adalah bangunan Allah yang dibangun atas dasar Kristus oleh orang-orang yang Tuhan utus seperti Paulus, seperti Kefas, seperti Apolos yang membangun setelah Paulus. Nah, saudara, biarlah ini boleh mengingatkan kita kembali akan begitu pentingnya gereja bagi Tuhan. Tuhan terus mengutus hamba-hambanya membangun gerejanya. Saya juga pribadi sebagai hamba Tuhan diingatkan kembali untuk terus membangun gereja Tuhan dengan penuh perjuangan, dengan kesungguhan hati. Dan kita juga boleh diingatkan kembali juga sebagai gereja Tuhan, kita boleh kuatkan hati kita, gerejanya dan bangunan Allah. Kita ini milik Kristus, gereja ini milik Kristus. Biarlah kita boleh terus disadarkan, diingatkan. Ini menjadi harapan kita terus berjuang melayani Tuhan di gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kembali lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah bait Allah, mana Roh Kudus tinggal dalam hati kami, tinggal dalam umat-Mu Tuhan, gereja-Mu Tuhan, yang telah Engkau bangun dengan mengorbankan nyawa-Mu, dan Engkau terus bekerja Tuhan bagi gereja-Mu, mengutus orang-orang membangun gereja-Mu Tuhan, entahkah di atas dasar emas, perak, kayu, ataupun jerami. Tuhan boleh terus mengingatkan kami dan memimpin kami Tuhan, memberikan kami kekuatan dan penghiburan dalam melayani gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adalah doa kami, dan syukur kami serahkan pelayanan kami, kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.